Hai, Shalom Bapak dan Ibu Saudara, dimanapun Anda berada, salam kasih Kristus dalam program panggilan iman. Dan saat ini kita sedang meriahkan atau mengalami yang namanya Hari Pencurahan Roh Kudus. Di momen ini, dan juga saya yakin percaya, bukan hanya sekedar ritual agama, tetapi pencurahan Roh Kudus kita kenal yaitu hari Pentakosta. Dan Roh Kudus itu bukan sekedar tenaga yang keluar dari firman-Nya atau sekedar urapan, tetapi Roh Kudus adalah pribadi hakikat Allah sendiri. Karena karya Roh Kudus menginsafkan orang dari dosa dan membawa orang, menuntun orang dan taat melakukan firman-Nya. Jadi penting sekali kehidupan kekristenan harus memiliki yang namanya Roh Kudus. Roh Allah sendiri. Tidak ada roh yang dapat menandinginya, tidak ada roh yang dapat mengalahkannya. Karena Roh Kudus adalah roh yang menghidupkan. Dan saya percaya kita harus sama-sama mengalami hal ini, di mana Roh Kudus yang memampukan kita, menguatkan iman kita menghadapi badai kehidupan. Saudara, mari kita jaga api Roh Kudus, kita jaga pribadi atau karya Roh Kudus melalui hubungan keintiman, hubungan pribadi dengan Allah. Karena hanya Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita tetap jaga, kita tetap alami. Dan saya akan bacakan dalam kitab Galatia 5, sekalipun sering kita baca, ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih. Jadi karya Roh Kudus adalah memiliki buah. Yang pertama, kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia menyelamatkan manusia atau semua orang yang percaya kepadanya. Jadi kita diselamatkan karena kasih Allah. Ya, karena kasih Allah. Seringkali kasih itu rela, tanda kutip, rela berkorban. Sekalipun kita disakiti, dikecewakan, dihina, tetap menabur kasih. Tidak ada yang sia-sia. Kasih itulah yang menyelamatkan, yang menyatukan kita terhadap visi Allah. Yang kedua adalah sukacita. Ini berbicara tentang hati kita manusia harus punya sukacita. Bukan berarti sukacita tidak mengalami problem atau tekanan hidup, tetapi kita selalu ada, ditemani atau disertai oleh Allah, sekalipun tidak dilihat dengan manusia, dengan kacamata manusia, tetapi Dia selalu ada bagi kita. Yang ketiga, buah roh adalah damai sejahtera, peace. Ada kedamaian, ada ketenangan menghadapi apapun. Dunia hanya sesaat damainya. Kita bisa memiliki apapun, tapi tidak jaminan menjadi damai. Tetapi kalau ada Roh Kudus, apapun berat kehidupan saudara, itulah Roh Kudus yang memberikan kita damai, ketenangan, sehingga kita bisa melewati apa yang sedang kita alami. Dan yang selanjutnya dikatakan kesabaran. Penting sekali. Di zaman ini banyak orang yang sudah kehilangan kesabaran, tapi minimal kita karya Roh Kudus atau buah Roh Kudus tetap sabar. Kita sedang menunggu. Sabar sampai kapan? Sampai Tuhan menyatakannya. Jadi tetap sabar, minta Roh Kudus mengisi hati kita untuk sabar dalam ujian, sabar dalam hal menunggu,
dan tetaplah lakukan bagian kita, tetap berjuang dan tetap sabar. Dan juga dikatakan lagi kemurahan. Ini yang paling penting, yaitu kemurahan hati. Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, anak-anak Tuhan, milikilah kemurahan hati. Karena Bapa kita itu murah hati. Berbahagialah orang yang murah hatinya, sebab ia akan memiliki bumi. Artinya dia akan dipercaya Tuhan hal-hal yang besar di bumi ini. Menaburlah kemurahan. Kemurahan hati, ikhlas apa adanya. Jangan selalu bersungut-sungut, dikuasai dengan hati yang bersungut-sungut. Kemurahan hati itu penting. Karena Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang tidak pelit. Kalau kita kikir pelit, kita nggak bisa masuk dalam rencana Allah, bahkan dalam kerajaan sorga. Karena di sorga tidak ada yang pelit. Saya percaya kalau Roh Kudus murah hati, mari kita memiliki kemurahan hati. Dan selanjutnya yaitu kebaikan. Ingat saudara, keselamatan bukan karena perbuatan baik, keselamatan karya Allah kepada kita. Tapi lewat keselamatan itu kita melakukan hal-hal yang baik, sekalipun kelihatannya kita rugi atau kita kehilangan sesuatu yang penting, tapi taburlah kebaikan. Saya yakin benih yang baik akan tumbuh yang baik. Itu akan kita alami sendiri. Lihatlah karya Tuhan dalam hidup kita. Dan selanjutnya dikatakan kesetiaan. Penting setia. Kenapa? Karena Tuhan Yesus setia kepada kita, mengasihi kita, menyertai kita, menolong kita dalam kesusahan, kesulitan, dalam hal-hal kehilangan, dalam hati yang sedang gundah gulana, kecewa. Tuhan tetap setia kepada kita karena Dia tidak bisa menyangkal dirinya. Tetap setia baik dalam pekerjaan, pelayanan, dalam hal apapun, keluargamu, dalam hubungan suami dan istri, anak-anak, keluarga, tetaplah setia. Itu yang Tuhan mau. Jangan sampai terjadi perpecahan. Selanjutnya dikatakan kelemah lembutan. Artinya dia mau ditegur, dia mau disapa, dia mau dibentuk, diajar. Tidak selalu merasa dirinya lebih hebat, lebih benar. Ini menunjukkan tentang kerendahan hati. Kita mau sebagai hati hamba, lemah lembut, punya prinsip tentang firman, tentang kebenaran firman Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan dari buah roh, yaitu penguasaan diri. Ini yang sangat sulit karena roh dan tubuh saling bertolak belakang, kemauan roh, keinginan daging. Tapi mari saudara, kalau kita jatuh dalam keinginan daging, keinginan nafsu apapun namanya, hanya satu, hubungan kita dengan Tuhan. Dekatkan selalu hidup kita. Jangan merasa kita hebat, kita kuat, kita mampu, sekalipun kita dikenal dengan hamba Tuhan atau anak Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Sekalipun kita punya karunia yang banyak, karunia yang Tuhan percayakan, penguasaan diri ini perlu ada hubungan dengan Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Itu saja sebagai buah dari Roh Kudus atau karya Roh Kudus bagi setiap kita yang membuka hati, yang percaya di dalam namanya. Saya yakin percaya kekristenan kita bukan sekedar agamawi,
tetapi kekristenan kita akan terus dituntun dalam rencana ilahi, dalam rencana Allah itu sendiri. Sehingga kita tidak merasa berjasa, tidak merasa diri kita hebat, tetapi semua semata-mata karena Roh Kudus. Mari saudara, kita bertumbuh, kita maju, kita jaga karya atau pribadi Roh Kudus lewat hubungan dengan Tuhan, melalui doa, pujian, penyembahan, melalui ucapan syukur kita, dan juga melalui firman yang kita baca, yang kita renungkan, dan kita hidupi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, haleluya, dan selamat mengalami pencurahan karya Roh Kudus yang melahirbarukan hidup kita. God bless you.